Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Anggi Rahmat kembali menjumpai Anda dalam sudut pandang. Dan petang hari ini kita akan berbincang mengenai kota metro di usia 85 tahun. Untuk itu kita telah mengundang narasumber yang istimewa pada petang hari ini. Sudah hadir Bapak Dr. Wahdi SPOGK yang merupakan wali kota metro. Juga Bapak Insinyur Bangkit Haryo Utomo MT, beliau merupakan Sekretaris Daerah Kota Metro. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya petang hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya Pak ya? Luar biasa. Baik, bagaimana Pak Bangkit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat selalu. Baik, Alhamdulillah. Dan saya ke Pak Wahdi terlebih dahulu Pak Wahdi. Tadi sudah disampaikan menjelang hari ulang tahun Kota Metro dan pas di angka 85 di 2002 ini tentu saja banyak hal. Sebelum kita berbincang ya Pak mengenai pencapaian, mungkin Bapak bisa cerita sedikit mengenai sejarah Kota Metro itu sendiri Pak. Ya, pertama kali kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa Metro berusia 85 tahun. Harapan kita tentu bersama dengan masyarakat Kota Metro, kita berdoa pada Allah agar pembangunan di Kota Metro berjalan. Betul sekali, 85 tahun kalau kita lihat usia biologis itu dia sudah matang untuk sebuah pembangunan. Nah, tentu kita juga harus melihat lintasan sejarah. Jadi Metro itu mempunyai nilai sejarah. Kenapa? Karena Belanda itu dalam politik etisnya, jadi proses migrasi perpindahan penduduk itu menempatkan metro. Jadi kita lihat sekarang perkembangan itu sudah dimulai sejak pada kedatangan itu 9 Juni 1937. Baik. Nah, kemudian tentunya dalam hal ini berproses pembangunan terus ya, kemudian untuk menunjang itu pemerintah Belanda tentu menyiapkan segalanya. Sehingga kalau kita lihat saat ini Metro ini mempunyai tata kota yang sangat apik sekali. Baik. Ya, kenapa? Direncanakan dengan baik. Sama juga dengan di kota-kota di Jawa. Baik. Di situ ada pusat administrasi, pemerintahan, ya. Kemudian di situ ada pusat perekonomian, kemudian ada ruang publik, kemudian ada fasilitas kesehatan, fasilitas kantor, dan ibadah. Kalau kita lihat itu tempatnya di mana? Tempatnya itu sekarang adalah di pusat kota yang di mana di situ ada Tugu. Ya, Tugu yang penuh sejarah tersebut di depan rumah dinas, kemudian ada lapangan Merdeka, ada Masjid Taqwa. Kemudian ada perkantoran, ya, ada gereja di sana dan ada tentu juga di situ pusat kesehatan yang disebut di situ Santa Maria dulu. Nah, perkembangan selanjutnya maka terjadi proses pembangunan. Ya, bagaimana rancang pembangunan tersebut tentu juga melihat kearifan lokal juga yang di situ. Jadi kalau kita lihat sekarang, Mbak, kita sudah punya cagar budaya. Iya, cagar budaya yang kita bisa lihat sekarang itu adalah Dr. Sony atau RIS, Rumah Informasi Sejarah. Di situ kita bisa mendapat, silakan ke Metro. Ya, kita bisa lihat mencari informasi sejarah Kota Metro. Kota Metro, kota kolonis penuh sejarah. Yang lainnya adalah peninggalan. Kita punya museum di situ juga. Museum Rumah Sakit Ibu dan Anak Santa Maria. Nah, dulu terkenal begitu. Sekarang disebut Rumah Sakit Museum Mini Santa Maria. Tapi fokus juga tetap itu adalah museum kesehatan untuk ibu dan anak. Tapi punya nilai sejarah begitu ya Pak? Iya, sejarah itu. Dan yang lain, dimulainya proses bagaimana pengembangan pusat kesehatan. Ada 7 pusat kesehatan di Indonesia, salah satunya dikembangkan di Metro. Ya, itu yang disebut health center itu, pusat kesehatan, calon puskesmas ke depan. Jadi Metro memang direncanakan dengan sangat apik sekali. Nah, pada ulang tahun kita yang ke-85 ini tentu kita akan mengungkap ada sejarah, tentu kearifan lokal juga yang kita akan padukan bersama dalam bentuk tentu budaya. Sesuai juga dengan visi Kota Metro, yaitu terwujudnya
kota metro berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya. Jadi nilai-nilai itu kita angkat metro sebagai kota pendidikan, ya, kota yang sehat, yang tentu juga dia mensejahterakan masyarakatnya dengan nilai-nilai budaya. Itu paling penting. Luar biasa, saya akan tergambar di kepala saya bagaimana kota metro sekarang ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Wali. Saya ke Pak Sekda ini, Pak Sekda. Ya. Mungkin kemarin 2 tahun kita menahan diri ya Pak untuk beberapa acara-acara seremonial ataupun perayaan. Namun tahun ini 2022 semua mungkin sudah melandai untuk pandemi sendiri. Tentu banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan hari ulang tahun Metro ke-85. Mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, jadi terima kasih Mbak. Saya sampaikan bahwa instruksi Menteri Dalam Negeri kemarin nomor 25 tahun 2022, Metro masuk dalam level 1 Baik. bersama Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Selatan. Jadi kita bertahan 14 dan 14 hari ke depan kita masih level 1. Level 1 ada sedikit kelonggaran kepada kita semua. Pas waktunya nanti HUT Kota Metro yang ke-85. Ada beberapa rangkaian yang akan kita laksanakan. Kalau di schedule kita ada 48 rangkaian. Baik. Dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Juni. Tanggal 9 itu acara pokoknya dulu, acara intinya, yaitu upacara tanggal 9 jam 7.30. Setelah upacara kita adakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kemalan Nusantara. Setelah ziarah dilanjutkan dengan sidang paripurna di DPRD dalam rangkaian HUT Kota Metro yang ke-85 dengan menghadirkan seluruh mantan wali kota dan wakil dari yang pertama sampai yang terakhir. Seluruh mantan wali kota ya Pak ya? Mantan wali kota. Kemudian sekda, mantan sekda kita undang juga. Kemudian wilayah sekitar kita undang, biasanya Lampung Timur dan Lampung Tengah. Karena saudara kandung Pemekaran, kita undang semua. Kemudian di tanggal 10-nya nanti ada acara adat kepada wakil wali kota dan seluruh rangkaian. Ada pentas musik, kemudian kita kasih kesempatan dalam 1 malam untuk etnis, seluruh etnis, suku yang ada di Metro untuk bisa tampil semua. Itu rangkaiannya begitu padat yang sudah kita kemas sedemikian rupa untuk Metro yang ke-85 tahun. Cukup meriah tadi yang disampaikan ya Bapak. Dan kita mengundang kepada seluruh warga di 15 kabupaten kota untuk tanggal 9 sampai dengan tanggal 13, mari berkunjung ke Kota Metro untuk kita sama-sama meramaikan HUT Kota Metro yang akan dilaksanakan di Kota Metro dengan 3 tempat yang kita siapkan. Baik. Ya. Ini saya ikut merasakan euforianya Pak ya mengenai hari ulang tahun Metro ke-85 ini. Baik Pak Wali, tadi sudah disampaikan apa saja sejarah singkat mengenai Kota Metro itu sendiri. Tentu di usia 85 ini sudah banyak pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh Kota Metro sendiri Pak. Mungkin bisa disampaikan di momen ini Pak? Ya, alhamdulillah tanggal 12 Mei kemarin kita mendapat anugerah WTP. Jadi penilaian dari BPK dalam hal kewajaran pelaporan, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah. Dan ini kita bersyukur. Untuk itu tentu upaya-upaya selanjutnya bagaimana proses pembangunan ini akan berjalan dengan baik lagi. Karena yang kita bisa lihat dengan hadirnya WTP ini membuat kita semakin semangat lagi. Udah 12 kali Mbak berturut-turut ini kan, alhamdulillah. Jadi kalau itu lihat sesuai dengan visi, bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Ini penting sekali. Membangun sumber daya manusia yang berkelanjutan sebagai satu capaian yang ingin dicapai tentu dalam sinkronisasi dan integrasi dengan pembangunan nasional juga. Tidak lepas membangun satu daerah itu harus ada nilai integrasi, sinkronisasi dengan pemerintah provinsi Lampung dan nasional. Dan Metro adalah sebagai sebuah kota jasa dan perdagangan serta pendidikan khusus dalam hal ini. Kita tahu bahwa di Metro sebagai kota pendidikan
yang sudah sejak 2005 pada RPJP kita, rencana pembangunan jangka panjang. Jadi sejak 2005 sampai 2025. Nah, kita sekarang masuk pada tahapan keempat. Ya, kita bagaimana proses pembentukan sumber daya manusia itu melalui gemerlang namanya. Yaitu gemerlang adalah generasi emas Metro Cemerlang. Ini adalah satu capaian bagaimana learning internalization society-nya. Jadi masyarakat yang sudah berpendidikan tersebut, dia mesti lebih memahami tentang suatu proses pembangunan, pembangunan dalam bidang kesehatan dan segalanya. Nah, kalau kita lihat umur harapan lama sekolah kita tertinggi di Lampung. Ini menunjukkan juga bahwa indeks pembangunan metro di Lampung 77,49 dan alhamdulillah ya tertinggi juga di Lampung bersama dengan Bandar Lampung. Ya, kemudian kalau lihat capaian lainnya tentu dalam pelaksanaan peningkatan ekonomi. Ya, pada pandemi kemarin tentu kita mengalami negatif ya, minus 1,79. Alhamdulillah pada 2021 positif kita pertumbuhan ekonomi secara makro menjadi 2,68. Ini menunjukkan bahwa masyarakat metro yang sejatinya adalah masyarakat yang dibangun dengan semangat ya, kehidupan bergotong royong dan suasana kondusif tersebut juga sebagai pusat jasa ini memunculkan pertumbuhan ekonomi dan tentu kita lihat bahwa UMKM di Kota Metro sangat baik sekali berkembang, ada 14.000. Kemudian dalam bidang kesehatan di pandemi COVID-19 ini bersama-sama ya Forkopimda, TNI Polri, ya kemudian DPRD, ya, semua masyarakat kita bergotong royong sehingga apa? Capaian vaksin kita tertinggi di Lampung, ya. Kemudian kalau kita lihat juga, tentu juga kita level tadi apa yang disampaikan Pak Sekda, kita sudah masuk minggu kelima ini untuk di level 1. Dan angka kasus untuk temuan di metro itu 0. Sudah 5 minggu ini 0, tidak. Kita terus mengadakan 3T kita, tes tracing. Dan ini saya menyampaikan kepada masyarakat, mudah-mudahan tentunya apa yang disampaikan Pak Sekda ini kita nanti masuk di ulang tahun ini, kita masuk di level 1. Ini harus dijaga betul-betul, maka protokol kesehatan dan tetap untuk capaian vaksin, terutama booster, itu kita kejar. Alhamdulillah booster kita sudah mencapai 17%. Kemudian capaian lainnya tentu kita bisa lihat bagaimana penyelenggaraan pemerintahan. Dari WTP tadi, 12, kita bisa melihat sakit kita. Jadi bagaimana akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan, tata kelola keuangan, ini juga penting sekali. Dan RB kita, alhamdulillah kita juga mendapat penghargaan tertinggi untuk nilai kita di Provinsi Lampung. Sehingga Metro kemarin menerima langsung dari Kemenpan RB untuk penyerahan nilai sakit dan RB kita. Kemudian ini menunjukkan juga Mbak, dengan adanya pengelolaan pemerintahan yang baik, artinya tujuan misi, kemudian program yang akan kita bangun pada RPJMD ini akan kita lakukan percepatan dan tentu juga bersama kita bisa melakukan hal-hal yang demikian. Dan selanjutnya di pandemi juga, karena rumah sakit kita itu kan rumah sakit rujukan juga, jadi rumah sakit rujukan regional 2, rumah sakit pendidikan. Di Metro sekarang dalam learning internalization to society itu dia sudah menjadi rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran Pendidikan. Jadi sudah ada juga mulai tahun ini mahasiswa dari 34 provinsi, mahasiswa Fakultas Kedokteran sudah belajar koas di rumah sakit kita. Jadi itu capaian juga rumah sakit kita menerima pasien pada pandemi COVID kemarin, ya, untuk kasus-kasus berat yang harus dirawat di ICU, karena kita top referral pusat rujukan regional 2 itu. Maka alhamdulillah kemarin kita mendapat penghargaan juga dalam top 10 BUMD Blood dari penilaian yang sudah ada. Dan alhamdulillah itu salah satu sisi. Dan dalam penanggulangan pandemi juga kita mendapat penghargaan dari Kapolri dalam
tata kelola dan strategis PPKM skala mikro terbaik seprovinsi Lampung dan terbaik nomor 2 se-Sumatera. Kemudian untuk integritas ya pengawasan kita nomor 2 ya Pak Sekda ya. Mendapat penghargaan nilainya 84,48 tertinggi kedua se-provinsi Lampung, dan untuk kota kita juga tertinggi nilainya nomor 2 untuk kota se-Sumatera dan 14 untuk seluruh Indonesia nasional. Nah, itu capaian-capaian ini tentu tidak membuat kita menjadi terlena, malah dengan inilah kita mengharapkan bahwa pembangunan akan berlangsung, dan yang utama adalah bagaimana kita mensejahterakan masyarakat, memberikan pelayanan publik. Nah, di ulang tahun ke-85 ini kita bersama tentu tidak dalam kerangka eufori, saya kira kita bersyukur. Maka apa yang disampaikan Bapak Sekda tadi, semua masyarakat kita ajak bagaimana untuk melihat pembangunan di Kota Metro. Tentu masih banyak sekali kekurangan-kekurangan kita dalam proses. Apalagi kita tahu di pandemi ini tentu kita fokus pada pandemi. Ketika saya dilantik bersama Bapak Wakil 26 Februari 2021 kemarin, jadi saya baru mengemban amanah ini 1 tahun lewat 3 bulan ini. Tentu ujian juga bagaimana kita menghadapi pandemi. Alhamdulillah tentu berkat bersama kerja Forkopimda ya, kemudian dukungan dari DPRD, termasuk juga kita dalam hal kesehatan ini kita sudah memenuhi universal health coverage kita yang seharusnya target kita pada tahun 2022 ini itu senilai setinggi 95, kita sudah mencapai 97 di 2022. Harusnya di 2023 itu 95, tapi di 2022 ini adalah kolaborasi ya dari pemerintahan daerah ya, antara eksekutif dan legislatif, dari DPRD ya. Tentu kita ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pemberian perlindungan kesehatan kepada masyarakat BPJS untuk BPJS kelas 3-nya dengan menggunakan dana APBD kita sudah mencapai 97,7% saat ini. Luar biasa. Ya. Tentu saja pencapaian itu merupakan kado istimewa di hari Ya, ini yang kita berikan. ke-85 ya Pak ya. Ya. Baik, banyak hal nanti kita akan kupas lagi dari penjelasan Bapak. Saya ke Pak Sekda dulu nih Pak Sekda. Tadi Pak Sekda sempat menyampaikan akan ada bentuk perayaan ya Pak berkaitan dengan pentas ataupun hal-hal yang berkaitan dengan seni budaya mungkin akan ditampilkan. Dan ini menarik Pak. Apa saja yang mungkin nanti akan ditampilkan berkaitan dengan mungkin budaya atau seni ataupun kekayaan yang memang ada di Kota Metro saat ini Pak? Ya. Jadi rencana nanti tanggal 10 Juni sekitar jam 2 sore kita adakan pawai budaya yang diwakili oleh 5 kecamatan. Kecamatan ini nanti akan membawa ciri khasnya masing-masing. Misalnya di Kecamatan Metro Timur membawa etnis Lampung nanti dengan budaya Lampungnya. Di Metro Barat membawa etnis Minang misalnya. Dan itu sudah dibagi semua. Dan itu nanti akan kita laksanakan dimulai dari depan rumah dinas wali kota menuju gedung Sesat Agung. Dan ini diharapkan masyarakat Metro dan sekitarnya bisa hadir untuk menyaksikan pawai budaya ini yang nanti akan luar biasa akan kita tampilkan. Kemudian malam harinya nanti akan diisi dengan musik, hiburan, karena komunitas musik di Metro itu banyak sekali. Dan kalau dibuka semuanya nggak cukup waktunya. Jadi kita seleksi dulu, yang terbaik nanti yang akan tampil, itu luar biasa. Di Metro komunitas musiknya luar biasa. Ini yang akan kita kemas. Dan selain itu juga nanti ada pameran, ada pasar murah dari sayuran, dari hortikultura yang akan dikemas oleh Dinas Pertanian. Nanti tempatnya di ruang terbuka, di lapangan Merdeka, bisa di lapangan Samber, khusus untuk komunitas untuk belanja
sayuran dan hortikultura. Baik. Kemudian pentas-pentas lainnya juga akan kita laksanakan. Baik. Tadi yang dipamerkan apakah hanya hortikultura Bapak atau mungkin produk-produk lain Ya, yang produk ada di Kota Metro? UMKM itu yang ada di dalam. Baik. Di dalam gedung kita produk UMKM. Di dalam gedung produk UMKM, kemudian yang sayuran ada di luar. Baik. UMKM di Metro, tadi Pak Wali menjelaskan ada 14 UMKM, 14.000 UMKM. 14.000 14.000 Luar UMKM. biasa. Nanti akan kita tampilkan di Sesat Agung, kemudian nanti mudah-mudahan nanti bisa dihadiri oleh pejabat di Lampung maupun di luar untuk bisa menghadiri dan meninjau pameran itu. Ya, Baik. itu kita siapkan semuanya. Baik, pasti ini sangat disambut luar Iya. biasa oleh masyarakat di Kota Metro ya Pak ya. Bagaimana pameran show off semua produk-produk unggulan dari Kota Metro. Ini saya juga pengen nonton, jadi Iya. saya pengen mampir nanti. Pak. Wajib Silakan. itu. Silakan, Mbak, nanti bisa berkunjung Baik, baik. ke Metro. Baik, terima kasih Pak Ya, Sekda. jadi Ya. dikemas dalam sebuah tema Baik, Festival Bumi Sai Wawai Kota Metro. baik. Itu temanya itu. Baik. Dikemas. Jadi Baik. Festival Bumi Sai Wawai Kota Metro. Baik, dan itu rangkaian Iya, acaranya ya Pak ya, rangkaian. rangkaian kegiatannya. Ya. Baik, terima kasih informasinya Pak Sekda. Saya kembali ke Pak Wali nih Pak Wali. Tadi banyak hal yang menarik yang sudah Bapak sampaikan. Saya masih tertarik mengenai gemernak ya tadi Pak. Gemerlang. 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 Generasi emas ya Pak. Mungkin Metro bisa Cemerlang. Bapak jelaskan lebih lagi mengenai apa sih memang fokus dari program Gemernak ini Pak? Kekuatan pembangunan itu terletak pada pembangunan sumber daya manusia, dan itu adalah peta jalan Indonesia Emas 2045. Menangkap itu, maka Metro di 2021-2026 dengan visi misinya membawa gemerlang. Jadi gemerlang itu adalah generasi emas Metro Cemerlang. Bagaimana pembangunan sumber daya manusia, ya, itu tentu harus kita pikirkan bukan sejak bayi lahir saja, tapi sebelum lahir. Maka gemerlang ditopang oleh Jamapai, Jaringan Masyarakat Peduli Anak Ibu. Mulai dari prakonsepsi kita mempersiapkan semuanya sehingga kita akan menghasilkan sumber daya manusia yang pertama kali intelijensinya, spiritualnya, fisiknya, dan tentu emosionalnya tertata dengan baik. Itu yang disebut sebagai gemerlang. Apalagi tentu Metro memasuki RPJP terakhir kita. 2025 kita selesai. Tahap keempat yang saya sebut tadi, learning internalization society. Bagaimana membangun budaya pemahaman kita akan pendidikan itu penting sekali. Dan tentu kita akan membangun karakter bangsa ini dengan baik dari anak-anak yang kita hadirkan. Metro akan menghadirkan sumber daya manusia. Dan ini juga kita sudah melihat kemarin dengan bonus demografi kita, yang tentu kalau kita lihat kita generasi milenial, generasi Z kita yang nanti tentu akan mengisi pembangunan. Kita tidak berpijak pada sumber daya alam. Kalau kita lihat Metro tidak mempunyai sumber daya alam, tetapi inilah keunggulan kita di mana alam Metro itu tertata dengan baik, tidak rusak, ya. Kenapa? Karena alamnya subur. Jadi Metro, apa yang disampaikan tadi Pak Sekda, kita punya hortikultur di situ. Kita surplus juga dalam apa? Dalam panen gabah. Kebutuhan itu, dan kita bisa di sana bisa menanam anggur di Metro itu. Jadi saya kira pemenuhan hal-hal seperti itu, kemandirian yang kita ingin petik. Maka kita membangun Metro Bangga Beli namanya. MB2, Metro Bangga Beli. Dari sumber daya manusia tadi, ya, dia akan paham. Karena dia sudah membentuk bagaimana kebanggaan akan sebuah kotanya. Nah, harapan kita tentu yang sudah kita kenal memang dari IPM, Indeks Pembangunan Manusia Kota Metro yang saya sampaikan tadi adalah tertinggi juga di Provinsi Lampung bersama dengan Bandar Lampung, ya, dan ini tentu akan mempunyai daya ungkit dalam proses pembangunan Provinsi Lampung menuju pembangunan Provinsi Lampung yang berjaya. Baik.
Satu hal yang menarik tadi Bapak menyampaikan bahwa pembentukan karakter dan manusianya itu bukan saja dari saat lahir, tapi sebelumnya, pra kelahiran. Nah ini menarik Bapak, jadi proses dari awal kehamilan dan sebagainya memang sudah dipersiapkan bagaimana nanti bisa menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten pada saatnya nanti Bapak. Ini sejauh ini mungkin bisa disampaikan juga, ini menarik sekali bagi kami Bapak. Pada bulan Juni di hadapan Kepala BKKBN kita mengenalkan tentang Jamapai, Jaringan Masyarakat Peduli Anak Ibu, di mana pilarnya ada 7, sama juga seperti 7 indikator pembangunan kita. Bagaimana pertama kali kita memikirkan mulai dari prakonsepsi. Jadi mereka-mereka calon pengantin itu 3 bulan sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan, sudah kita lakukan screening. Kenapa? Kita tahu bahwa pembentukan manusia itu adalah pertemuan sel telur dan sel spermatozoa. Jangan sampai kita tidak mempersiapkan. Ini yang disebut prakonsepsi. Sehingga tidak ada lagi karena genetik itu terbentuk dari perpaduan itu, tidak ada lagi kita mendapatkan anak-anak yang tentu tidak berkualitas. Itu yang disebut prakonsepsi. Selama kehamilan, menyusuinya, kita berikan perhatian khusus pada ibu-ibu hamil. Maka sekarang ini Metro memberikan juga insentif kepada kader posyandu balita. Sebanyak 940 kita naikkan insentifnya, kita beri semangat masyarakat bersama juga Dasawisma. Jadi masyarakat Metro itu masyarakat yang bergotong royongnya hebat sekali. Jadi asuransi. Iya, dengan asuransi juga Pak Sekda. Ya, kita berikan asuransi BPJS Ketenagakerjaan dengan 2 produk. Selain itu kepada RT RW juga. Ini adalah apresiasi yang memang harus diberikan. Ya, tentu juga harus melihat kemampuan keuangan daerah. Nah, ketika ini kita skenariokan dengan baik, maka yang tadi munculnya adalah gemerlang tadi, generasi emas Metro Cemerlang. Sehingga kalau kita dengar stunting sekarang, angka stunting di Indonesia itu sangat tinggi sekali, sudah di atas level internasional 24%. Nah, untuk ini kita harus turunkan segera. Di Metro kita punya juga lokus stunting, ya, kita menetapkan 11 lokus. Nah, harapan kita dengan kita memperhatikan mulai dari prakonsepsi, hamil, menyusui, maka tidak ada lagi stunting. Ya, kita akan hadirkan sumber daya manusia yang hebat untuk pembangunan Kota Metro, Lampung, dan tentunya keindonesiaan kita. Itu yang disebut peta jalan menuju Indonesia Emas 2045. Luar biasa Bapak, terima kasih penjelasannya. Dan saya kembali ke Pak Sekda nih, Pak Sekda. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wali, luar biasa Bapak mengenai apa yang sudah menjadi program dari Kota Metro sendiri. Nah, berkaitan lagi dengan hari ulang tahun tadi Pak, dari sekian banyak rangkaian acara, dan memang ini suatu perhelatan yang mungkin tadi Bapak sudah mengundang juga untuk masyarakat untuk bisa bergabung. Nah, siapa saja yang memang dilibatkan untuk perhelatan akbar di Kota Metro tahun ini Pak? Ya, banyak sekali yang kita libatkan. Pertama dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Metro, kemudian dari warga masyarakat sendiri, kemudian tidak lupa juga dengan ASN, dengan Forkopinda, dengan DPRD, ini kita libatkan semua. Sehingga perhelatan ini adalah menjadi milik kita semua. Tidak ada yang ditinggalkan. Dengan harapan nanti Pak Camat, Pak Lurah bisa memberitahukan kepada warganya, ayo kita ramaikan ini. Jadi betul-betul ke 85 tahun ini sebuah kolaborasi. Sebuah kolaborasi masyarakat di Kota Metro semua. Jadi tujuannya adalah untuk bagaimana mengenalkan Kota Metro kepada kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, dan mungkin nanti dari luar. Dari luar juga kita undang untuk bisa menghadiri perhelatan HUT Kota Metro yang ke-85. Itu harapan kita semua. Baik. Semoga semua harapan dapat segera tercapai. Amin. Dengan perayaan ke-85 itu. Terima kasih Pak Sekda. Saya ke Pak Wali kembali. Pak Wali tadi sudah kita bahas mengenai sumber daya manusia yang memang sudah
ada program-program sudah dilakukan oleh Kota Metro saat ini. Lalu berkaitan tadi dengan mengenai tata kota ya Bapak ya, tadi Bapak sudah menyampaikan memang dari dulu sejarahnya memang sudah terbentuk, tapi dan melalui pengembangan sampai saat ini di tahun 2022 ini. Bapak sempat menyinggung mengenai cagar alam juga Pak. Nah, cagar budaya. Cagar budaya, oke, cagar budaya. Dan ini merupakan salah satu hal yang tentu saja akan menjadi satu kekuatan juga untuk menarik mungkin wisatawan atau mungkin masyarakat yang berada di luar Kota Metro untuk datang ke Kota Metro. Nah, sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan untuk melakukan mungkin promosi dan lain sebagainya berkaitan dengan apa yang menjadi kekuatan-kekuatan di Kota Metro saat ini berkaitan dengan cagar budaya, Bapak? Ya, di awal saya sudah sampaikan bahwa Metro itu adalah kota yang penuh sejarah. Ada artefaknya tentunya, ada sejarahnya. Nah, ini yang kita bersama dengan komunitas kita bangun sehingga kita tetapkan Metro sebagai kota yang menetapkan cagar budaya pertama. Apa yang kita lakukan? Tentu kita mencari informasi-informasi yang berkenaan dengan hal ini. Maka kita ada namanya Rumah Informasi Sejarah. Ini terus kita gali terus. Sehingga perhatian, kalau masyarakat saya kira di luar Lampung ini sudah mengenal tentang Metro. Ketika saya lahir di Metro, kemudian saya bersekolah Pak Sekda di Jogja, itu orang lebih banyak kenal dari mana? Dari Metro. Jadi ini yang kita ingin sampaikan, apa yang disampaikan Pak Sekda, kita ingin kenalkan kembali Metro. Ya, tentu juga tidak mengenalkan Metro pada titik sejarah itu saja. Tapi sejarah itu menjadi acuan bahwa ini adalah kota yang pembangunannya, ya infrastrukturnya harus dilakukan sebaik-baiknya. Kalau kita lihat juga risiko bencana di Metro itu sangat kecil sekali dari peta Inaris kita. Dan ketinggian Metro itu dari permukaan laut itu 25 sampai 75. Jadi Metro itu ditata, dibangun dengan perencanaan yang sangat apik sekali sehingga pusat kota itu berada pada ketinggian 75 dan dia membentuk seperti ini. Ya, sehingga adanya promosi walking city ya, sehingga muncul ya itu tadi masyarakat harus hadir di situ di rumah informasi itu dengan apa yang kita akan hadirkan melalui history walking tour tadi. Jadi nanti akan melihat di RIS, kemudian di Masjid Taqwa, di pusat kesehatan, yang juga saya sampaikan tadi adalah museum ini, Santa Maria, Museum Kesehatan Ibu dan Anak tadi. Jadi memang Metro itu ditetapkan dengan pembangunan yang sudah dipersiapkan oleh Belanda demikian. Jadi dengan infrastruktur, dengan fasilitas yang sudah ada. Nah, di cagar budaya yang kita hadirkan ini, kita ingin mengajak masyarakat untuk mendengar cerita. Ya, itu yang disebut tadi oleh Pak Sekda, history walking tour. Jadi nanti kita akan jalan, ya, kemudian mampir di beberapa tempat, ya, kemudian nanti ada guide-nya. Itu mengasihkan sekali itu mengasihkan sekali. Pokoknya saya nggak mau cerita banyak-banyak dulu di sini, ya. Berarti nanti bonus-bonus kita juga itu tahu tempatnya juga. iya. Pasti mungkin ada spot-spot sekarang kan masyarakat itu pengennya ada spot-spot foto yang menarik begitu Pak. Nah, itu juga mungkin sudah disiapkan sendiri oleh Kota Metro Pak saat ini ya Pak. Ya. Jadi kita juga tentu nggak lepas ini dari wisata keluarga. Selain bagaimana juga Lapangan Merdeka itu juga ada Masjid Taqwa itu sebagai ikon kita. Sebagian besar kalau orang masyarakat yang berlalu lalang lewat kendaraan itu mampir untuk mengerjakan ibadah, untuk santai. Maka ini yang kita ingin lebih baik lagi ke depan. Tata kota harus dibangun dengan sebaik-baiknya sehingga kota ini adalah kota inklusif. Tadi disampaikan tidak ada yang tertinggal satupun dalam membangun. Kita mengajak semuanya, terutama tentu tidak saja di pemerintahan, ya, kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita. Dan kita tidak ingin satu tertinggal. No one left behind. Nah, begitu bahasanya kan. Semua kita bersama. Saya kira banyak yang bisa dinikmati selain wisata alam yang sudah ada, ya, wisata buatan, ya, kemudian
wisata budaya tadi yang Baik. disampaikan, Baik. wisata kuliner. Baik. Metro adalah kota termurah nomor 4 di Indonesia. Baik. Jadi Baik. ini catatan sejarah ya yang harus kembali lagi ya. Datanglah ke Metro. Baik. Ya Pak, Sekda, nikmati kulinernya, gudegnya, ada gudeg, ada mangut, ada pindang, apapun dan bisa Sate harga yang terjangkau. terkenal. Sate saleh ada. Kalau kita bicara kuliner nggak ada habis-habisnya di Metro. Saya yakin siapapun kalau ke Metro, nah makanya kita ingin juga nanti muncul festival kuliner namanya. Baik. Ini ya Pak Sekda ya. Selain itu festival kuliner yang akan kita sajikan bersama dengan masyarakat. Silahkan masing-masing kita punya di situ namanya pasar kreatif. Baik. Ada Payungi, pernah dengar? Pasar Payungi, Pasar Tejo, kemudian Pasar Bung Yos. Ini ada kreativitas inovasi masyarakat, anak-anak muda kita dalam meng-create kotanya. Baik. Sehingga kalau kita lihat ya di Metro ini berkembang sekali ekonomi kreatifnya. Baik. Baik. Makanya tadi disampaikan UMKM kita saja ada 14. Dan kita punya kampung pengangguran. Bukan orang nganggur di situ, Baik. tetapi bagaimana kita membudidayakan anggur. Baik. Dan di situ anggurnya tumbuh dengan baik sekali. Jadi Metro tentu sangat memberikan sangat kesan. Dari tol kita nggak jauh, Baik. hanya 10 km. Baik. 15 menit dari pintu tol Tegineneng ya, timur itu kita mencapai Metro. Baik. Disambut di pintu masuk di Ganjar Agung. Kemudian bisa juga dicapai dari Tegineneng. Baik. Kita dengan bandara hanya 17 kilo. Baik. 25 kilo. Baik. Baik. Hubungan dengan Bandar Lampung kita bisa Ya. lintas Sukadamai. Aksesnya memang Aksesnya sangat banyak sekali. Menuju Metro itu aksesnya sangat banyak. Dan jangan lupa Metro adalah kota yang sangat kondusif sekali. Nyaman rasanya kalau kita berada di Metro, selain kita bisa memperoleh apapun juga ya, budaya, kuliner, kemudian wisata buatan ya. Ada di situ saya kira juga hal-hal yang tidak bisa diperoleh kecuali di Metro. Baik. Saya nggak sebut itu apa. Baik. Ini jadi kejutan ya Pak? Oh, itu penting sekali. Baik, luar biasa Pak Wali. Nanti kita akan kupas lagi mengenai hal tersebut. Saya ke Pak Sekda kembali, Pak Sekda. Tadi sudah disampaikan bahwa banyak hal yang nanti akan dipamerkan, ya, akan show off pada hari ulang tahun ke-85. Dan di sini sempat disinggung oleh Pak Wali tadi mengenai peran kaula muda, anak-anak muda berkaitan dengan ekonomi kreatif saat ini. Dan ini sepertinya menjadi satu hal yang juga yang diunggulkan di kota Metro ketika ekonomi kreatifnya semakin maju begitu Pak. Nah, sejauh ini bagaimana untuk mengkoordinir anak-anak muda ini sehingga mereka bisa memberikan totalitas untuk bisa berkontribusi untuk pembangunan ekonomi kreatif di kota Metro Pak? Di kota Metro sekarang ini tumbuh sangat pesat sekali kafe dan resto untuk meramaikan kuliner. Mereka yang mendirikan ini anak muda semua. Anak-anak generasi milenial, generasi Z yang sekarang mulai tumbuh. Mereka luar biasa. Berjualannya sudah tidak manual lagi, menggunakan aplikasi semua. Baik. Itu yang luar biasa di kota Metro. Contohnya dalam menyajikan minuman, generasi sekarang itu misalnya dia belanja untuk minuman itu kalau jadi itu 40 gelas. Tapi begitu di perjalanan dia kok cuma 35, itu ketahuan. Ada apa? 5-nya ini kemana? Generasi milenial sudah seperti itu. Aplikasi semua sekarang. Nah, aplikasi inilah yang sangat bertahan di masa pandemi kemarin itu. Toko-toko pada tutup, tapi generasi Z dengan bermodalkan teknologinya itu mendirikan kuliner segala macam, dan ini bertumbuh sangat pesat di kota Metro. Dibuktikan dengan pajak restoran di tahun 2022 ini tertinggi. Di komposisi pajak itu tertinggi adalah restoran. Artinya apa? Banyak yang berkunjung ke kota Metro. Ya. Padahal Jogjanya kalau pada saat pandemi kan harusnya turun ya Pak ya? Tapi ini pajak restoran naik. Kemudian kita tidak sadar, di Metro ini ada 14 perguruan tinggi. Pak Wali, ada 14 perguruan tinggi.
mahasiswanya mungkin sekitar 15.000. Kita tidak sadar UMKM di Metro ini sangat bertumbuh dan tidak mati. Kalau 15.000 satu hari dia makan 50.000, sudah berapa? Kemudian biaya kos dalam 1 bulan 1 juta misalnya, sudah berapa? Ini yang kita tidak sadari, bahwa Metro ada 14 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak. Ini sangat menopang dari sisi kuliner dan persediaan untuk anak-anak mahasiswa itu. Ini yang luar biasa. Jadi kalau malam Sabtu, malam Minggu, malah kadang-kadang anak-anak Bandar Lampung itu main ke sana, main ke Metro. Karena di setiap kuliner itu biasanya ada live musik. Live musiknya anak-anak Metro, Mbak. Anak-anak Metro semua live musiknya. Dengan peralatan yang lengkap, bisa menghibur kita semua. Nah sekarang posisi level 1 ini jam 10. Jam 10 bisa diberi kelonggaran. Dulu kita kasihan dengan mereka. Di level 3, kondisi merah, ini sampai jam 8 saja. Ini mengguncang sekali waktu itu. Tapi sekarang sudah normal kembali. Jam 10 kita berikan kesempatan mereka, 10 malam untuk bisa. Jadi untuk komunitas anak-anak muda ini, Dinas Pemuda dan Olahraga. Ini sangat intens sekali dan sering mengadakan lomba pentas musik, kemudian lomba-lomba yang lain ini dikemas. Jadi seperti perhelatan Muli Mekenai, di samping itu juga ada pentas musiknya. Ini sebuah e-sport, sebuah pembinaan yang betul-betul bisa dilaksanakan di Kota Metro. Dan kemarin bekerjasama dengan pihak swasta bisa menampilkan lomba musik yang memang betul-betul menghasilkan sebuah grup yang bisa mewakili Kota Metro lah untuk perhelatan di provinsi dan nasional. Baik, terima kasih Pak Sekda. Saya kembali ke Pak Wali. Pak Wali, untuk membangun suatu kota pasti butuh sinergitas dan kolaborasi dari semua pihak. Sejauh ini bagaimana pemerintah kota sendiri untuk terus memaintain sinergitas dan kolaborasi dari semua pihak agar terus dapat melakukan peningkatan pembangunan di Kota Metro? Kita melihat ketika pandemi, sinergisitas, sinkronisasi, kolaboratif, integrasi itu sangat kental sekali di Metro. Dengan Forkopimda tentunya, ya dukungan dari masyarakat dalam hal ini. Sehingga yang saya sampaikan tadi, kita dalam tata kelola pandemi, PPKM skala mikro, dan strateginya itu terbaik Provinsi Lampung dan mendapatkan penghargaan dari Kapolri. Itu salah satu contoh bagaimana kita membangun. Yang lain tentu dalam proses pembangunan ini kita tidak bisa sendiri. Bersama DPRD ya, kita membangun sinergisitas ini. Kemudian tentu kita berpatokan pada rencana strategi yang sudah kita sepakati bersama. Nah inilah saya kira pola-pola seperti ini. Tadi yang kita uraikan termasuk begitu berkembangnya UMKM kita, dan kita memang adalah kota jasa dan perdagangan serta pendidikan di sini. Kalau kita lihat tadi perguruan tinggi kita dengan jumlah mahasiswa, apalagi ada mahasiswa Fakultas Kedokteran yang berasal dari 34 provinsi. Ini harus di-create dengan baik, ya harus betul-betul direncanakan, di-planning dengan baik. Nah tentu kerja-kerja seperti ini yang kita harapkan. Mari kita membangun Metro. Nah tidak lepas juga saya sampaikan tadi, membangun Metro adalah membangun Provinsi Lampung dan membangun keindonesiaan. Baik Bapak, tadi mengenai UMKM, karena kita tahu bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang sangat terpukul atas pandemi. Tapi mungkin di Kota Metro disampaikan tadi ternyata memang tetap bisa bangkit kembali. Ini mungkin bisa disampaikan pembinaan seperti apa sehingga sejauh ini untuk UMKM di Kota Metro sendiri dapat segera bangkit dari masa pandemi kemarin, Pak. Salah satu kekuatan yang juga dihadirkan oleh masyarakat Metro, karena Metro bangga beli tadi masyarakatnya. Kemudian kemajuan teknologi itu diadaptif dengan baik sekali, terutama tadi anak-anak milenial kita, anak Z kita, jadi para milenial. Dan kita membuat inkubasi juga berupa MILS namanya, Metro Youth Leadership, yang sudah kita lakukan.
Nah, dari situlah dari anak-anak yang tadi yang penuh kreativitas, inovasi, ide gagasannya muncul. Sehingga kalau kita lihat UMKM kita meningkat dan kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa, termasuk dengan Pasar Jaya di DKI. Udah dibina nanti biar Pak Sekda yang menjelaskan lebih lanjut. Dan kita sudah tentu ingin memasarkan produk-produk kita. Untuk diketahui juga bahwa metro ini sekali. Kalau kita lihat perdagangannya sangat hidup sekali, ya. Jadi grosir kita banyak di metro. Jadi tidak melihat satu sisi metro sebagai kota murah saja tadi yang nyaman, ya apapun bisa. Maka saya kira backbone, tulang punggung ekonomi itu ada di UMKM sebenarnya. Nah tentu pemerintah harus melihat ini, bukan pada pandemi ini kita harus tidak semangat. Malah dengan pandemi ini adaptif kita dengan teknologi, tapi yang seperti disampaikan tadi, orang memesan apapun kan cukup dengan aplikasi. Nah ini sudah dijalankan oleh masyarakat, pemuda-pemuda Kota Metro. Ini yang membanggakan kita semua. Dan tentu juga dengan semakin pandemi semakin baik kita tata kelola, maka ini inline, segaris lurus dengan peningkatan ekonomi. Makanya kita fokus betul menangani pandemi ini sebaik-baiknya, vaksin pencapaiannya setinggi-tingginya, sehingga kita melindungi masyarakat, menyehatkan masyarakat, pergerakan masyarakat akan baik lagi, semangat lagi. Kemudian tentu pemerintah harus memberikan satu wadah yang baik. Itu MILS tadi, salah satu wadah untuk anak-anak kita, pemuda-pemuda kita di Kota Metro. Jadi tidak saja hanya kuliner, kita juga mulai bahana ya Pak, itu kita punya prestasi ya di Provinsi Lampung. Baik, terima kasih Pak Wali. Mungkin ada yang ditambahkan berkaitan dengan pembinaan UMKM tadi Pak? Terkait dengan UMKM, kita pemerintah Kota Metro sedang menjalin dengan DKI Jakarta melalui PT Pasar Jaya dan Dharma Jaya. Kemarin PT Pasar Jaya dan Dharma Jaya serta Dinas Ketahanan Pangan sudah berkunjung ke Metro, melihat di lapangan, dan ada tawaran yang menarik dan disanggupi oleh Kota Metro untuk beras. Beras Metro siap menyampaikan 100 ton per hari ke DKI Jakarta. Kebutuhan beras itu hampir 2.000 ton per hari untuk Jakarta. Tapi kita 100 ton kemarin sudah mereka langsung ke UMKM. Kemudian terkait dengan telur. Telur ini organisasi telur di Lampung ini pusatnya ada di Metro. Ada Bu Yeni di sana. Itu menyanggupi kemarin sekitar 70 ton per hari. Kebutuhannya hampir 270 ton per hari untuk telur. Nah, Metro juga sudah mengirim ayam probiotik. Ayam probiotik itu ayam pedaging, tetapi makanannya dikemas dengan herbal. Ini disukai oleh DKI Jakarta dan kita setiap minggu mengirim 180 ekor karkas. Jadi daging yang sudah dipotong, sudah dikemas dan kita kirim ke Jakarta. Jadi satu minggu sekitar 180. Ini yang diminati. Kemudian yang lain-lain kemarin UMKM. Jadi PT Pasar Jaya, Dharma Jaya dan Dinas Ketahanan Pangan langsung melihat produk UMKM. Jadi saran dari Jakarta, kalau orang Jakarta ini kalau kepingin membeli melihat kemasannya. Jadi sarannya kemasannya dibagusin sampai menarik, pasti akan dibeli orang Jakarta. Jadi kemarin dilihat kemasannya. Jadi Metro UMKM-nya luar biasa. Di sana ada abon lele. Abon lele diproduksi di Metro dengan oseri namanya. Olahan serba ikan. Ada outletnya, ada pabriknya juga. Ini yang harus kita kembangkan. Kemarin kita tawarkan ke DKI Jakarta. Silakan nanti dikemas kemudian. Jadi langsung bisa jadi oleh-oleh juga ya Pak ya? Ya. Nah, tanggal 10 Juni nanti pada saat acara HUT Kota Metro akan kita lakukan MOU.
tentunya dengan DKI. izin Pak Gubernur Lampung, kami mohon izin untuk bisa melakukan MOU dengan DKI Jakarta. Karena sebagian besar bahan pangan memang dari Lampung, DKI Jakarta itu. Jadi kalau sayuran sudah langsung diambil di Kota Metro, di Kelurahan Karangrejo. Jadi hortikultura sayuran itu dari situ diambil langsung ke DKI Jakarta. Jadi inilah bentuk rangkaian HUT Kota Metro, tapi kita melakukan MOU untuk bisa membangkitkan perekonomian di Kota Metro. Mudah-mudahan nanti bukan hanya kerjasama antar provinsi, tapi bisa ekspor juga ya Pak ya, kalau bisa melihat tadi. Jadi memang kita mengirim barang ke sana. Baik, Oh ya, mudah-mudahan bisa ekspor akhirnya ya. Baik. Ya. Insyaallah. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Mungkin kita sudah sampai pada penghujung acara kita petang hari ini, Bapak. Ada harapan mungkin juga yang ingin disampaikan berkaitan dengan hari ulang tahun Metro ke-85 ini, Pak. Silakan, Pak. Membangun metro itu mengajak seluruh lapisan dan tentu kita ingin membangun secara inklusif. Tidak ada satu yang tertinggal. Mari masyarakat metro tentu ya kita membangun metro ke depan lebih baik lagi. Saya kira kesempatan kita ini kita sudah tunjukkan bagaimana kita bergotong royong dengan baik, ya berkolaborasi dan tentu harapan kita metro lebih berkembang. Terima kasih tentunya kepada semua Forkopimda, DPRD Kota Metro, kemudian tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, tokoh pemuda yang sudah bersama dan tentu juga pemerintah Kota Metro yang tentu masing-masing kepala OPD-nya bergerak dengan sangat apik dan betul-betul iramanya nyaman sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wali, Pak Sekda sudah hadir di studio pada petang hari ini. Semoga tadi apa yang disampaikan dapat mengedukasi para pemirsa yang ada di rumah. Juga kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Metro. Terima kasih. Yang direncanakan mengenai perayaan dapat berjalan dengan Amin. baik, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita di Sudut Pandang. Saksikan terus Sudut Pandang dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Anggi Rahmat beserta kru yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.